Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa bertemu lagi dengan tema mempertahankan kejujuran sebagai cermin kehidupan. Sebelum kita membahas bagaimana kejujuran ataupun jujur, mari kita ketahui terlebih dahulu tentang akhlak. Akhlak dibagi menjadi dua, akhlak terpuji, akhlak mahmudah, dan akhlak tercela, mazmumah. Akhlak terpuji sendiri merupakan tingkah laku yang menimbulkan perbuatan baik sesuai dengan akal sehat dan ketentuan syariat. Nah, contohnya yaitu berani membela kebenaran, pemurah, adil, menjaga kehormatan, jujur, dapat dipercaya, sabar, dan sebagainya. Jujur merupakan contoh dari akhlak terpuji. Jujur merupakan sikap seseorang yang menyatakan sesuatu dengan sesungguhnya, secara benar dan apa adanya, tidak menambah-nambahkan ataupun menguranginya. Namun sebaliknya, bohong ataupun disebut juga dengan dusta merupakan sikap seseorang yang menyatakan sesuatu tidak dengan sesungguhnya, secara benar dan apa adanya, menambah-nambahkan ataupun menguranginya. Macam-macam kejujuran. Yang pertama, yakni jujur dalam niat dan berkehendak. Yang kedua, jujur dalam perkataan kita ataupun lisan. Yang ketiga, jujur dalam perbuatan atau amaliyah. Hikmah kejujuran. Hikmah kejujuran ini bisa dirasakan bagi diri sendiri, orang lain, ataupun masyarakat, bangsa, dan negara. Bagi diri sendiri, kejujuran itu membuat kita semakin dipercaya oleh orang lain, kemudian menjadikan harga diri semakin tinggi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara pastinya. Kemudian, hikmah kejujuran bagi orang lain. Yang pertama, orang lain suka berteman dengan orang yang jujur. Ketika kita menjadi seseorang yang jujur, maka orang lain akan suka berteman dengan kita. Karena orang lain tersebut nyaman dan aman bersama kita. Misal kita ada cerita, kita melakukan sesuatu, itu akan nyaman. Karena orang lain tersebut bersama orang yang jujur. Yang ketiga, terlindungi hak-haknya dengan baik karena orang yang jujur melakukan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Nah, yang ketiga, hikmahnya kejujuran bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Yang pertama, semakin mempercepat tercapainya tujuan bangsa dan negara. Karena sebuah negara yang diisi oleh orang-orang yang jujur, maka tujuan negara akan semakin bisa segera dicapai. Yang kedua, terwujudnya keadilan yang sebenarnya bagi kaum yang mampu dan kaum yang duafa. Tidak ada kesenjangan karena keduanya memiliki saling membutuhkan dan juga melakukan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Keutamaan perilaku jujur. Nah, keutamaan perilaku jujur ini diantaranya yaitu yang pertama, pastinya kejujuran ini termasuk akhlak yang terpuji. Yang kedua, perkataan orang yang jujur itu sesuai dengan hatinya. Yang ketiga, sarana keselamatan di dunia dan akhirat. Pastinya orang yang jujur itu dijamin oleh Allah selamat di dunia dan di akhirat. Yang keempat, dicintai di sisi Allah dan juga di sisi manusia. Seperti yang dijelaskan tadi, dari diri sendiri, orang lain, ataupun pasti dicintai oleh Allah.
Nah, yang kelima, akibat berbohong ataupun dusta. Itu akan berakibat yang buruk ketika kita tidak melakukan perilaku yang jujur. Nah, selanjutnya, bagaimana kita menghindari sifat dusta ataupun bohong dalam kehidupan sehari-hari? Nah, yang pertama, memiliki keyakinan bahwasanya Allah selalu mengawasi hambanya. Karena Allah adalah Zat yang Maha Melihat. Yang kedua, membiasakan berkata jujur dalam situasi dan kondisi apapun, dalam keadaan sesulit apapun. Yang ketiga, mengurangi bicara yang tidak perlu. Seorang yang bisa mengurangi pembicaraannya, mengatakan sesuatu hal yang penting-penting saja, maka pastinya ia akan meminimalisir adanya berbicara dusta. Yang keempat, mencoba untuk mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Yang kelima, menghindari perbuatan yang tidak baik. Yang keenam, menghindari sifat dendam dan iri hati terhadap orang lain, karena ia melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuannya. Yang ketujuh, memperkuat percaya diri. Pastinya seseorang yang jujur itu melakukan sesuatu sesuai dengan keadaannya, tidak menambahkan, tidak mengurangi, itu akan memperkuat percaya diri karena dia tidak akan memikirkan hal-hal yang lain ketika berdusta. Nah, terakhir, bagaimana sih kita berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya, kita meminta izin atau berpamitan kepada orang tua ketika akan pergi kemanapun kita mau. Nah, dengan begitu, ketika ada sesuatu yang kelihatan tidak baik, orang tua mencegah, maka biasanya hal tersebut memang ada kendala ketika kita pergi. Ketika kita sudah diizinkan oleh orang tua, pastinya kita akan didoakan dimanapun kita berada. Yang kedua, tidak meminta sesuatu di luar kemampuan kedua orang tua. Yang ketiga, melaporkan prestasi hasil belajar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tidak menambahkan ataupun menguranginya, seperti yang dijelaskan tadi. Yang keempat, tidak menjanjikan sesuatu yang kita tidak dapat memenuhi janji tersebut, karena itu akan menyulitkan diri kita sendiri. 5. Mengembalikan barang yang ditemukan kepada pemiliknya atau melalui pihak yang bertanggung jawab. Dan lain-lain, banyak sekali perilaku jujur yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Perlu kita ingat bahwasanya perilaku jujur merupakan sebuah pembiasaan yang harus kita tanamkan sedini mungkin. Bisa kita lakukan 1 detik setelah ini. Silahkan mari kita berperilaku jujur, karena kita mengeluarkan perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari, pembiasaan kita itu sesuai dengan bagaimana kita melakukan kebiasaan-kebiasaan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga muncul dalam diri kita sebuah perilaku-perilaku yang baik dalam diri kita yang bisa dilihat ataupun dicontoh oleh orang lain, sehingga kita bisa menebarkan semua kebaikan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila adalah salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.